Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nurhaliza Puspitasari dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas UTS mata kuliah Tafsir Linguistik. Langsung saja, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Linguistik Surah An-Nasr ayat 1. Langsung saya bacakan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Keutamaan surah An-Nasr menurut Imam Ibnu Katsir yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, yaitu An Anas bin Malik anna Rasulullah qala li rajulin min ashabihi hal tazawwajat ya fulanu qala la wallahi ya Rasulullah wala indi ma atazawwajat qala alaysa ma'aka qul huwallahu ahad qala bala qala tulutul Qur'an qala alaysa ma'aka idza jaa nasrullahi wal fath qala bala qala rubu'ul Qur'an qala alaysa ma'aka qul ya ayyuhal kafirun qala bala qala rubu'ul Qur'an qala alaysa ma'aka idza zulzilatil ardu qala bala qala rubu'ul Qur'an tazawwajat, yang artinya diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah berkata kepada seorang laki-laki dari sahabatnya, "Apakah engkau akan menikah, wahai fulan?" Dia menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, saya tidak memiliki apa-apa untuk menikah." Rasulullah berkata, "Apakah engkau tidak hafal surah Qul huwallahu ahad?" Dia menjawab, "Iya, saya hafal." Rasulullah berkata, "Surat ini adalah sepertiganya dari Al-Quran." Rasulullah berkata lagi, "Apakah engkau tidak hafal surat Idza jaa nasrullahi wal fath?" Dia berkata, "Iya, saya hafal." Rasulullah berkata, "Surah itu ialah seperempatnya dari Al-Quran." Kemudian Rasulullah berkata lagi, "Apakah engkau tidak hafal surat Qul ya ayyuhal kafirun?" Dia menjawab, "Iya, saya hafal." Rasulullah berkata, "Surat itu ialah seperempatnya dari Al-Quran." Rasulullah berkata, "Maka menikahlah." Asbabun nuzul dari surat An-Nasr menurut Imam Ibnu Katsir yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, yaitu An Abni Abbasin qala kana Umar yudkhilni ma'a asyakhi badri faka'anna ba'duhum wajada fi nafsihi faqala lima yudkhil hadha ma'ana walana abna mithluhu faqala Umar innahu mimman qad alimtum fada'ahum dhata yawmin fa'adkhilni ma'ahum fama ra'aitu annahu da'ani fihim yawma idin illa liyuriyahum faqala ma taquluna fi qawlillah idza jaa nasrullahi wal fath faqala ba'duhum amarna an nahmadallaha wa nastaghfirahu idza nasarana wa fataha alaina wa sakata ba'duhum falam yaqul syai'an faqala li akadzalika taqulu ya ibni Abbas faqultu la faqala ma taqulu faqultu huwa ajalu rasulullahi a'lamahu lahu qala idza jaa nasrullahi wal fath fadzalika alamatu ajalika fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Faqala Umar bin al-Khattab la a'lamu minha illa ma taqul, yang artinya dari Ibnu Abbas, ia berkata, Umar pernah memasukkanku ke dalam sesepuh Badar, seolah-olah mereka merasa dalam hati mereka dan berkata, mengapa Umar memasukkan orang ini bersama kami, padahal kami memiliki anak-anak seperti dia. Maka Umar berkata, dia termasuk dari orang alimnya kalian. Suatu hari Umar memanggil mereka
dan memasukkanku ke dalam mereka. Aku tidak melihat Umar memanggil Ibnu Abbas, tetapi Umar berkata kepada mereka, apa tanggapan kalian tentang firman idza jaa nasrullahi wal fath? Kemudian sebagian mereka berkata, yang berarti kita diperintahkan untuk memuji Allah dan memohon ampunan ketika Allah telah memberikan kemenangan kepada kami. Kemudian sebagian mereka diam, tidak menjawab. Kemudian Umar berkata kepada Ibnu Abbas, apakah seperti itu, wahai Ibnu Abbas? Aku menjawab, tidak. Umar bertanya, apa pendapatmu mengenai surah idza jaa nasrullahi wal fath? Itu adalah tanda ajal Rasulullah yang Allah memberitahukan kepadanya. Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan, maka itulah tanda ajal Rasulullah. Maka bertasbihlah dengan memuji kepada Allah dan memohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Ia Maha Penerima taubat. Umar bin Khattab berkata, saya tidak mengetahui hal ini kecuali engkau yang berkata. Waktu turunnya surah ini, menurut pemaparan Syekh Wahbah Az-Zuhaili terdapat dua pendapat. Yang pertama yaitu ketika Fathu Makkah atau kemenangan kota Makkah yang terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Sementara surat ini turun pada tahun 10 Hijriah. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad setelah turunnya surat ini masih hidup selama 70 hari lamanya. Kemudian Nabi wafat pada bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Oleh karena itu, surat ini dinamakan surah perpisahan karena surah ini terakhir diturunkan sebelum Nabi Muhammad wafat. Atau dinamakan surah At-Tawdi', yaitu surah perpisahan. Selanjutnya kita akan menganalisis pada ayat pertama, surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath. Yang pertama kita akan analisis morfologi. Kata idza adalah huruf syarat yang tidak bisa berubah bentuknya. Kemudian kata jaa merupakan fi'il madhi atau kata kerja lampau yang berarti telah datang. Kemudian kata nasrun merupakan isim masdar yang bermakna pertolongan atau kemenangan. Dia memiliki tanda dhammah sebagai marfu' atau subjek, dan dia berkedudukan sebagai mudhof. Kemudian kata Allahi merupakan kata benda yang menunjukkan milik, dan dia berkedudukan sebagai mudhof ilaih dari kata nasrun tadi, yang menjelaskan sebagai pemilik pertolongan. Kemudian wal fath, wawunya wawu atof, kemudian al-fathunya memiliki arti kemenangan, yaitu juga marfu, isim marfu seperti nasrun. Kemudian kita akan menganalisis semantik. Pada lafadz nasrullah menandakan bahwa bantuan dan kemenangan yang datang dari Allah. Kemudian kata al-fathu merupakan keberhasilan atau kemenangan yang nyata, yang dalam konteks ayat ini merujuk pada kemenangan yang besar, yaitu Fathu Makkah. Ayat ini mengandung pesan penting bahwa pertolongan dan kemenangan itu datang dari Allah dan merupakan tanda keberhasilan kepada Nabi Muhammad dan para umat Islam. Secara keseluruhan, ayat ini mengandung pengharapan dan pemberitahuan tentang datangnya pertolongan Allah yang akan membuka jalan kemenangan. Selanjutnya kita akan membahas analisis sintaksis. Pada ayat ini berbentuk kalimat kompleks yang diawali dengan kata penghubung syarat, yaitu idza, apabila. Kemudian subjek kalimat ini adalah Nasrullah dan Al-Fathu.
Keduanya adalah kata benda yang dihubungkan dengan huruf waw athof. Kata kerja di sini terkesan implisit, namun kalimat maknanya menunjukkan pengharapan, kedatangan pertolongan, dan kemenangan yang akan terjadi. Kesimpulan dari yang saya sampaikan adalah ayat 1 surah An-Nasr secara singkat mengabarkan bahwa Allah memberikan pertolongan dan kemenangan kepada Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi musuhnya. Kata-kata wal fathu berarti dan kemenangan yang menjadi subjek dalam kalimat ini, sehingga diberi tanda dhammah untuk menandakan posisinya sebagai subjek atau isim marfu. Intinya ayat ini memberitahukan bahwa pertolongan dan kemenangan yang nyata dari Allah akan datang, menandai keberhasilan besar seperti Fathu Makkah, yang merupakan tanda penting dalam perjalanan Nabi dan para umat Islam. Tanda dhammah pada wal fathu adalah cara bahasa Arab menunjukkan bahwa kata itu adalah subjek atau pelaku dalam kalimat tersebut. Jadi, dhammah menandakan fungsi kata benda itu sebagai subjek yang aktif dalam arti. Dan ayat ini mengandung pesan yang penting tentang datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya presentasikan atau sampaikan. Minta maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.